Amorim menurut saya itu ngawur. Waduh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Afin, dari Sport26. Kita akan membahas Manchester United lagi yang tadi malam baru saja menelan kekalahan yang sangat tidak bisa diterima menurut saya. Parah. Carabao Cup melawan Grimsby, tim yang jauh levelnya di bawah Manchester United. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesalahan dari seorang pelatih ya. Amorim merotasi dengan cara yang ngawur. Menurut saya itu ngawur. Waduh, dia terlalu berani menurunkan skuad dengan line up yang seperti itu. Amorim benar-benar salah mengambil keputusan dalam memilih line up ini. Amorim menganggap harus ada rotasi, itu betul. Saya setuju. Tetapi tidak selemah itu. Harusnya step by step, tidak langsung pemain-pemain muda diturunkan bahkan di posisi-posisi penting ya. Back itu kan posisi penting. Walah. Harusnya pemain muda itu misalkan kalau dari starter itu yang full back, nah itu nggak terlalu krusial. Atau di penyerang sayap, nah itu pemain muda nggak terlalu bahaya kalau misalkan ada serangan dari lawan. Nggak fatal gitu. Belakangnya dipimpin oleh Maguire dan kanan kirinya Federico sama Given. Dan itu sangat keropos karena Maguire seolah-olah seperti menggendong dua bocah ini, kanan kiri. Waduh, ibaratnya masih anak muda yang baru kemarin masuk dan masih perlu membangun mentalnya agar ketika pertandingan-pertandingan atau krusial, walaupun ini tim kecil, tentunya tidak bisa meremehkan karena pasti ada kejutan-kejutan yang bisa menyulitkan tim sekelas Manchester United atau Big Four lah. Aduh, mereka berdua langsung dari starter. Harusnya misalkan salah satu dan masih ada The Ligt atau Euro. Sehingga belakang tidak terlalu lemah-lemah amat lah. Sehingga lawan dengan mudah memporak-poranda belakang seperti dianggap tim kecil lah. MU tadi malam itu. Lagi-lagi dengan formasi 3-4-3 yang salah satu kelemahan menurut saya. Maksudnya kan 3 ketika defense akan menjadi 5 kan. Karena kanan kiri si wingbacknya akan turun. Tapi ketika fullbacknya dia nggak turun ke bawah, maka ya tinggal 3 itu. Banyak ruang-ruang kosong di sebelah kanan dan sebelah kiri itu karena 3 back. Wah, ngeri. Kalau 5, ya syaratnya yang fullbacknya harus turun total gitu. Nggak boleh telat gitu. Terbukti menit 22 sudah kebobolan. Di menit 30-an juga kebobolan lagi. Di babak pertama sudah bisa memasukkan 2 gol ke klub sebesar Manchester United. Menurut saya ini pelecehan. Dan nah ini Onana dengan gesturnya nggak happy dan terbukti akhirnya dia kebobolan 2 gol dengan kecerobohan dia. Kocak. Dia menepis bola crossing itu. Kalau Van der Sar dulu bisa seperti itu, pas dan timingnya pas, maka bolanya akan menjauh ke depan. Memang menurut saya dia harusnya nggak bermain. Bahkan melawan tim kecil pun dia menurut saya udah nggak layak lah ya. Tidak sepenuhnya menyalahkan Onana, tetapi dia salah satu faktor dari awal yang sudah membuat tim jadi kalah dengan cepat. Walah. Lalu di tengah memilih Ugarte dan Maino. Maino dimainkan pastinya bagus untuknya karena mulai jarang dimainkan dia harus bermain dan membuktikan. Nah, tetapi sayangnya dia bareng dengan Ugarte. Menurut saya meng-underestimate lawan ya, tim kecil. Tapi faktanya Ugarte bermain jelek dan Maino juga nggak maksimal. Mungkin karena tandemnya nggak cocok ya. Barangkali harusnya salah satunya Casemiro atau misalkan Bruno Fernandes. Nah, Sesko main dari awal memang sepertinya dia terlihat belum siap karena ya sebetulnya sudah mendapat suplai bola. Ada beberapa peluang yang cukup matang peluangnya, belum bisa menyelesaikan dengan baik dan mengkonversi menjadi gol. Kalau Kunya oke lah, Kunya menurut saya tetap bermain bagus dan amat mainnya kurang bagus yang biasanya membahayakan. Bahkan tim-tim Big Four pun kelabakan kalau menghadapi Amad Diallo, tetapi semalam kayak nggak happy ya. Mungkin karena sebelum-sebelumnya biasa dimainkan di fullback. Dorgu biasa aja, standar. Dan setelah kelabakan karena ketinggalan 2-0, akhirnya memasukkan tim inti juga. Dan di babak kedua, masuklah semua pemain-pemain inti. Loh,
Bahkan De Ligt pun dimasukkan dari awal babak kedua. Mbeumo akhirnya masuk, dan saya selalu bilang Mbeumo itu adalah pemain yang seperti legend di Manchester, dan seolah-olah dia tuh sudah bermain lama untuk United, sehingga main dengan penuh percaya diri dan memberikan dampak yang luar biasa. Tipikal-tipikal seperti kalau dulu ada Robben ya, dari sisi kanan dia kidal kan, masuk ke kiri lalu shooting dan masuk. Dan lagi-lagi Dalot juga bermain jelek, dan babak kedua Bruno Fernandes masuk, semua langsung berubah dan permainan lebih hidup, terkendali dan lebih terarah, karena sebelumnya itu nggak jelas, banyak kesalahan-kesalahan individu yang seperti melawan tim besar gitu, padahal melawan tim kecil ciut. Waduh, Mason Mount masuk, Zirkzee masuk, itu bisa mengejar ketertinggalan menjadi 2-2. Golnya United yang mencetak adalah Maguire. Jadi strikernya nggak bisa bikin gol, Sesko, tetapi yang bikin gol malah back. Berakhir dengan skor imbang, 2-2, lalu penalti. Namanya penalti itu pasti ada hari apes atau hari di mana dia nggak beruntung. Misalkan seperti Mbeumo juga nggak bisa memasukkan penalti, ya itu ya begitulah penalti. Karena tim sudah diberi waktu 90 menit untuk menyerang dan mengejar gol. Bahkan dengan pemain cadangan pun harusnya menang gitu. Lagi-lagi strategi dan taktik Amorim diganti dengan pemain inti pun menurut saya permainannya terlalu jadul ya, terlalu klasik atau primitif. Jadi nggak ada set piece, nggak ada pola yang pakem dalam membangun serangan atau transisi yang rapih dan terorganisir. Tetapi malah terlihat seperti individu. Bola dari tengah kasih ke Mbeumo, Mbeumo suruh lari ke depan, individual. Nah, atau ke Cunha, lari ke depan individual, lalu diumpan ke Sesko, dan bola sepak bola zaman dulu jadi lebih mengandalkan pemain-pemain sayap yang mengandalkan speed dan skill individu. Menurut saya itu Amorim nggak punya taktik. Parah. Kalau kayak gitu mah kita aja orang biasa juga bisa. Loh, taktik kalau mengandalkan skill individu, akhirnya ketika penyerang membawa bola sampai ke depan gawang, itu akan satu, kehabisan tenaga. Kedua, pemain belum cukup ada teman di depan. Jadi mau ngoper kemana juga bingung. Akhirnya individu lain misalkan dengan taktik yang terorganisir sehingga menembusnya dari berbagai sisi. Nah itu jarak pemain juga nggak terlalu jauh. Nah mungkin akan lebih menjanjikan. Tapi ya begitulah, menurut saya ini telak ya. Dan ini kalau melawan Burnley besok, kalau nggak menang menurut saya fatal. Bisa jadi melawan City akan drop, bahkan akan dibantai. Waduh, berlanjut dengan Chelsea pasti akan dibantai juga, dan berujung bisa jadi Ruben Amorim dipecat. Waduh, bulan depan atau misalkan setelah kalah beruntun beberapa kali.